Kita berdiri di satu fakta yang kuat terlebih dahulu. Kami tentu semua orang melihat ini ada fakta yang kuat ketika ada penggeledahan dan ada penyitaan yang fantastis. Saya setuju sekali dengan itu. Nah, tapi isunya bukan tentu tidak cukup hanya ketika ada aset yang luar biasa gitu, maka langsung dikaitkan dengan orang tertentu. Hmm, Langsung disimpulkan bahwa ini terkait dengan penanganan perkara misalnya. Saya nggak tahu Pak Laude dapat informasi dari mana, tapi yang saya pahami sebagai mantan penegak hukum tentu beliau paham kesimpulan-kesimpulan seperti itu harusnya lahir dari bukti-bukti yang sangat kuat dan sebaiknya memang kita perlu menelusuri itu lebih jauh. hmm. Kami menghormati kewenangan penyidik, namun penyidik tentu seharusnya membuktikan ini. Kalau asetnya sudah ditemukan, maka ditarik ke belakang. Ini aset siapa dan sumbernya dari mana? Ini yang Dari kabur. keterangan klien Anda? Loh, kami justru bingung kemarin Pak FA bertanya di proses pemeriksaan ketika penetapan tersangka, coba jelaskan ke ke saya, ini perbuatan TPPU-nya di mana dan juga predicate crime-nya apa? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena nggak dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena ada aturan di KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru, sebenarnya yang lama juga ada ya, bahwa tersangka itu punya hak untuk mengetahui secara jelas apa perbuatan yang dituduhkan padanya. Oke. Kenapa ini penting? Karena semua orang yang jadi tersangka itu punya hak untuk pembelaan. Aha, Makanya untuk emas itu dan yang juga tidak uang jelas. dan emas dan uang yang ditemukan itu bagaimana yang diakui oleh klien Anda? Oh, kan sudah dijelaskan harus dicari. Itu tugas penyidik untuk mencari hal tersebut. Jangan mengandalkan pengakuan dari tersangka. Ketika seseorang sudah jadi tersangka, mestinya ya saya bilang, penyidik itu punya bukti yang kuat dan mestinya itu terjelaskan. Kalaupun tidak terjelaskan secara detail karena dianggap itu rahasia penyidikan, it's okay. Tapi seharusnya pokok-pokoknya terjelaskan secara jelas baik ke tersangka terutama dan saya nggak tahu kalau ke publik itu domain dari Kejaksaan Agung lah. Poin utama kami adalah begini, jangan bergantung pada pengakuan tersangka karena tindak pidana korupsi apalagi digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana yang sangat rumit sebenarnya Hmm, dan butuh pembuktian yang sangat complicated. Itulah tugas penegak hukum yang sudah saya yakin kapasitas dan pengalaman tim 9 ini ya, itulah tugas para penyidik ini untuk mhm. mencari buktinya. Apa iya penyidik bergantung pada pengakuan? Kan nggak begitu. Pengacara atau advokat dari Don Rito kan itu hak dia ya. Hmm. Dan kami juga nggak bisa campur-campur lah. Itu kewenangan masing-masing. Kalau positioning kami jelas sekali. Karena klien kami ini kan Pak FA pada saat itu memang dia menjabat sebagai Jampitsus dan Hmm. sebelumnya ada Mhm. beberapa jabatan kurang lebih seperti itu. Tentu kami fokus pada pokok perkara kami. Hmm. Saya juga tidak tahu inisial-inisial yang disebutkan tadi siapa, tapi poin utamanya yang kami pahami ya, betul ada bukti-bukti yang sudah kita lihat, sudah diuji, buktinya itu asli, begitu ya. Hmm. Kalau kita percaya dengan penegak hukum, dengan segala kewenangannya. Nah, tapi wajar kan ada pertanyaan, itu emas dan uang milik siapa? Dan Hmm. itu kan tidak cukup hanya dibuktikan dengan asumsi, dengan mungkin otak-atik gatuk begitu atau hal-hal yang lain. Saya setuju dengan Bu Yenti tadi ketika Bu Yenti mengatakan predicate crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang itu kan ada, seingat saya ada 25 ya Bu Yenti, Betul. ditambah satu untuk ancaman pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 tahun ke atas. Betul. Artinya begitu banyak predicate crime dari pencucian uang. Makanya wajar, Pak FA ini kan punya pengalaman panjang dalam Oke. penyidikan perkara. Artinya wajar dia bertanya dan itu hak yang dijamin KUHP. Itu Hmm. sebenarnya isu di kami itu cuma biar tolong clearkan fakta-fakta hukumnya dan Hmm. tegakkan hukum di jalur hukum, jangan kemudian
Makanya concern concern saya salah satunya adalah ayo kita lihat secara detail fakta yang terbuka ini setidaknya pisahkan dulu nih fakta dengan asumsi dan kalau mau adil, kalau mau edukasi, tentu kita tidak terburu-buru menyimpulkan. Kami pasti menghormati pendapat Bu Yenti atau pendapat yang lain itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kita punya punya tugas untuk edukasi bersama-sama selain tugas saya sebagai advokat untuk menangani ini, kita kan punya tanggung jawab edukasi publik juga. Oke. Nah, makanya betul-betul harus clear. Kalau kita bicara hukum, tentu kita bicara bukti, kita bicara kewenangan, kita bicara konsistensi, kita bicara logika. Karena bukti itu kan harus lebih terang dari cahaya, baru bisa orang dituduh melakukan tindak pidana.